Yang ingin saya sampaikan adalah kepada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Pak Prof. Irfan. Saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme. Dan kita semuanya, saya yakin sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berfaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berfaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib. Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang nasab dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana. Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi, harus dikeluarkan dari Indonesia. Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Direktur. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Menurut saya, dia dalam tanda petik membackup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Saya punya datanya. Mengapa? Ada oknum BNPT yang membackup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib, karena habaib adalah bangsa Yaman, Yahudi, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam. Dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina, sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir wabarakatuh. yang saya kiri, monggo. Tentang berita hoax. Kemajuan teknologi apabila kita tidak dewasa dalam memanfaatkannya, Pak, itu akan berbahaya juga buat kita, Pak. Makanya kami sampaikan dalam slide tadi adalah salah satu bentuk apabila kita tidak bertanggung jawab, kita menyalahgunakan kemajuan tersebut, itu akan membahayakan kita. Ya, gunakanlah media sosial tersebut untuk hal-hal yang positif. Ini memang perlu perlu kebijakan kita, Pak, perlu pengertian kita. Kita tidak bisa, atau pemerintah tidak bisa melarang Bapak Ibu nggak boleh pakai internet, nggak mungkin, karena kita akan tertinggal dengan negara lain. Ya, tapi manfaatkanlah media sosial itu untuk hal-hal yang positif, untuk kemajuan kita. Begitu, Pak, ya. Nah, masalah dengan plastik, beras plastik itu hoax, Pak, itu kan sudah dijawab oleh Kepala Bulog, sudah disampaikan, ya, itu hoax. Makanya kita harus bijak nih dalam membaca, menerima berita-berita yang beredar. Ya, apabila tidak jelas sumbernya, apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan dari siapa pengirimnya, itu hoax. Makanya kita harus bijak nih dalam membaca, menerima berita-berita yang beredar. Ya, apabila tidak jelas sumbernya, apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan dari siapa pengirimnya, enggak usah kita
lalu percaya, bahkan kita share kembali kepada yang lain. Cukup untuk kita sendiri, selesai. Karena memang pasti seperti ini yang akan selalu timbul menjelang contohnya pemilu. Berita-berita sekarang sudah saling menjelekan, sudah saling menyerang. Ada hal-hal yang memang perlu diangkat untuk mengangkat mungkin masalah-masalah dari lawan politik segala macam, seperti itu. Maka di sini perlu kebijakan, Pak ya. Jadi kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat mungkin bijaklah, dan itu tolong disampaikan kepada yang lain. Jadi jangan terbawa, terhasut gampang dengan mudah ya dengan berita-berita yang beredar. Dan ini juga sudah sebenarnya kami sudah melaksanakan kerjasama Pak dengan Kemenko Info ya, untuk bisa mensosialisasikan tentang bahaya hoak dan macam-macam itu ya. Ini yang pertanyaan ketiga, saya butuh nama oknum BNPT yang membackup yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Saya seorang akademisi Pak, saya mengajar di kampus, tapi sejak BNPT berdiri saya menjadi direktur deradikalisasi. Sudah 6 kepala BNPT saya dampingi. Jadi kita bisa diskusikan dan mencari jalan keluar. Kita tidak bisa mencap atau atas nama negara, lembaga mencap orang-orang atau membackup orang yang melahirkan hasutan. Ini harus diselesaikan Pak. Kalau bisa setelah ini saya minta namanya itu, baru saya bicara dengan kepala. Tentu ada strategi, ada pembinaan, ada pendampingan, ada pemberdayaan, seperti metode dakwah kita, bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini apa namanya, saya tidak berani menjawab kalau misalnya bukan bidang saya, karena nanti semua ada jawaban, tidak ada pertanyaan yang tidak punya jawaban. Tapi jangan-jangan salah ya.